Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Putra Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang bersuruh-suruh di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan pembaptisan tobat untuk pengampunan dosa. Lalu berdatanganlah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem sambil mengaku dosanya. Mereka dibaptis olehnya di Sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang. Sesudah aku akan datang, Dia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari Kristus, hari ini kita merayakan Minggu Advent kedua tahun liturgi B di tahun 2020. Dan itu kata Advent dari bahasa Latin Adventum, artinya datang. Artinya datang Yesus Kristus di Christmas dan di akhir zaman. Nah, sebab itu Advent satu masa untuk kita sedia Kristus datang di Christmas dan di akhir zaman. Untuk mula, mesti kita ingat ada 3 jenis Kristus datang. Kristus datang dalam memori, ingatan 2000 tahun dahulu. Dan Dia mati bangkit kasih Roh Kudus. Sebab itu, tiap-tiap Christmas, Kristus datang dalam misteri, dalam Roh Kudus. Sampai akhir zaman, bila Roh Kudus sudah habis kerja penyelamatan, Kristus akan datang kedua kali jadi majesty, jadi raja, dengan kemuliaan dan bawa kita ke surga bagi dalam kemuliaannya. Jangan lupa, bahasa Inggeris cakap Kristus datang 3 kali. Memory, ingatan. Mystery, majesty, raja. Dan ini 3 ada persaudaraan, related. Kristus sudah datang dalam memori, ingatan 2000 tahun dahulu. Mati, bangkit, kasih Roh Kudus. Sebab itu, Kristus masih tiap-tiap Christmas datang dalam misteri, dalam Roh Kudus. Nah, sebab itu kita tentu Kristus akan datang di akhir zaman
jadi raja, menang semua, bawa kita ke surga, bagi dalam kemuliaan Dia. Nah, sebab itu Advent itu satu masa kita sedia Kristus datang di Christmas dan di akhir zaman. Sebab itu Injil hari ini panggil kita sedialah Kristus datang. Dalam Injil hari ini, Sankti Johannes Pembaptis suruh kita sedia Kristus datang dengan akun dosa, bertobat. Nah, sebab itu tiap-tiap musim Advent kita ada penitential service, ada akun dosa. Tetapi kau tahulah tahun ini ada COVID-19. Sebab itu pandemik. Quarantine, lockdown, MCO. Ini tahun tak ada boleh lah. Tetapi terpenting dalam Injil hari ini memberitahu kita bila Kristus datang, Dia akan membaptis kita dengan Roh Kudus. Sankti Johannes Pembaptis baptis kita dengan air. Kristus datang membaptis kita bukan dengan air, dengan Roh Kudus, dengan api Roh Kudus. Hari ini Injil dari Markus bab 1 ayat 1 sampai 8. Kalau kita baca hari ini dari Markus bab 1 ayat 8 memberitahu kita Kristus datang membaptis kita dengan Roh Kudus. Tetapi kalau kita baca sama-sama itu ayat, tetapi dalam Matius bab 3 ayat 11. Matius bab 3 ayat 11 dan Sankti Lukas bab 3 ayat 16. Sana jelas memberitahu kita Kristus datang membaptis kita dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan api Roh Kudus. Api cinta Allah. Untuk bakar dosa kita. Untuk selamat kita. Jangan lupa Kristus benci dosa. Tetapi Kristus cinta orang dosa. Itulah Dia jadi manusia untuk orang dosa, mati untuk orang dosa, bangkit untuk orang dosa, kasih Roh Kudus untuk orang dosa. Sebab itu Dia akan datang membaptis kita dengan Roh Kudus dan dengan api Roh Kudus, api cinta Allah untuk bakar dosa kita dan selamat kita. Kabar gembira, dengarlah. Jangan dengar kabar buruk. Dengar kabar gembira. Dapat iman, dapat penyelamatan. Itulah Christmas. Saya masih ingat. Dulu ada satu padri dari Australia, Father John Raleigh. Dia Jesuit. Dia theologian. Dia pakar teologi. Dia datang kasih retreat untuk semua padri-padri di Sabah diimpun Tuhan. Apa dia cakap menarik hati saya. Bila kita ada retreat, semua father akun dosa. Tapi ini akun dosa lain. Mesti kita tulis dosa di atas. Sudah tulis dosa di atas, kasih father lain tengok. Nanti sudah terima sogit, absolusi. Kita bakar itu ke atas dosa. Di lilin Paskah, Easter candle, di lilin Paskah, bakar dengan untuk api lilin Paskah kau tahulah, api Roh Kudus, api cinta Allah, itulah bakar dosa kita. Nanti dia cakap buang di tong sampah, tong sampah itu neraka dia bilang. Habis itu dia kasih tahu semua father. Dia cakap neraka itu, kesengsaraan itu, kesusahan itu, penderitaan itu, semua ini cinta Allah dirasa orang dosa untuk orang dosa tobat dan diselamatkan. Sebab biasa orang tanya ini soalannya. Kau cakap
Allah cinta, mengapa ada neraka? Baka orang selama-lamanya, Allah cinta. Ada orang cakap, Allah cinta, tengok dunia, sangsara, kesusahan, penderitaan, Allah cinta. Kalau Allah cinta, mengapa dia tidak buat apa-apa? Ini theologian, Father John Raleigh dari Australia, dia jawab itulah. Neraka, penderitaan, kesusahan, penderitaan, kesusahan, kesangsaraan, semua ini pun cinta Allah. Semua ini cinta Allah, tetapi dirasa oleh orang dosa untuk mereka tobat supaya mereka diselamatkan. Fikirlah hari ini. Fikir. Allah cinta. Jangan cakap lain. Allah cinta. Ini kabar gembira. Dengarlah dengan iman. Dan diselamatkan. Pembacaan pertama ikut Injil. Sebab itu pembacaan pertama pun memberitahu kita, sedialah Kristus datang. Sedia Kristus datang, bikin jalan dia lulus. Itu bukit kasih rata. Itu weli isi supaya ada jalan lulus untuk Kristus datang. Tidak penting daripada itu. Terpenting akhirnya pembacaan pertama memberitahu kita bila Kristus datang, dia datang jadi seorang gembala baik. Jelas di pembacaan pertama akhir Kristus akan datang jadi gembala baik, mau kasih kita makan, angkat kita, peluk kita, bawa kita rehat. Dan Kristus sendiri dari gembala baik ini, Kristus sendiri bikin satu gembala baik. Kalau kau baca Injil Yohanes bab 10, 11 ayat 11 sampai 18, Kristus memberitahu kita dialah yang gembala baik. Ada lagi Injil Sankti Matius bab 18 ayat 12 sampai 14. Matius 18 ayat 12 sampai 14. Kristus memberitahu kita dia yang gembala baik. Tengok Sankti Yohanes bab 10 ayat 14 dan 15. Kristus cakap, saya gembala baik. Saya kenal saya punya pun kenal saya. Macam Allah kenal saya pun kenal Allah. Dan saya kasih saya punya kehidupan untuk gembala saya. Saya kasih kehidupan saya untuk gembala saya. Kalau kau baca New Jerusalem Bible, Alkitab New Jerusalem, sana kasih jelas apa kenal. Kenal itu artinya dalam Alkitab cinta. Sebab itu saya cakap satu kali lagi. Dalam Yohanes Injil bab 10 ayat 14 dan 15, Kristus jelas cakap, saya gembala baik. Saya cinta domba-domba saya cinta saya. Macam Allah cinta saya cinta Allah. Dan saya kasih saya kehidupan untuk domba-domba saya. Gembala baik. Matius bab 18 ayat 12 sampai 14. Itu peumpamaan domba hilang. Sana memberitahu kita satu gembala baik atas 100 domba. Satu saja hilang.
Dia tinggal 99 domba, pergi cari satu saja. Apa erti itu? Tidak ada erti, tidak logik. Nicky Gamble itu yang mula kursus alfa. Itu apa cakap? Alfa kursus alfa. Kau tahu apa dia cakap? Kalau kau satu orang saja di dunia, Kristus pun datang mati untuk kau satu orang saja. Alpha Course. Nicky Gamble, dia cakap, kalau kau satu orang saja di dunia, Kristus pun datang mati untuk kau satu orang saja. Inilah gambaran baik. Inilah cinta Allah. Apalagi kita mau, apalagi kita perlu. Percayalah dan diselamatkan. Kabar gembira ini. Mas Mol ikut pembacaan pertama. Sebab itu Mas Mol itu satu sembahyang panggil Allah selamat kita. Dalam English, kau jawab 3 kali. Show us, Lord, show us, Lord, your love and grant us your salvation. Dalam bahasa Malaysia lain sikit, tapi tidak apa, tapi erti sama. Show us, Lord, your love and grant us your salvation. Kasihlah kita tengok cinta kau. Dan kasih kita penyelamatan kau. Kristus sudah kasih kita tengok cinta dia. Sudah selamat kita. Percayalah kabar gembira ini. Itulah kau jawab 3 kali. Kasihlah kita tengok cinta kau. Show us your love, O Lord, and grant us salvation. Dan kasihlah kita penyelamatan kau. Sudah Kristus sudah kasih kita tengok cinta dia. Sudah selamat kita. Percayalah kabar gembira ini dan diselamatkan. Mazmur memberitahu kita bila Kristus datang, dia kasih kita cinta, belas kasihan, penyelamatan. Dan dia pun kasih kita adil, damai dan kekayaan. Dan dia pun kasih kita banyak berbuahan. Di tanah kita banyak berbuahan. Di tanah kita memberi kita banyak makanan. Itulah kabar gembira. Akhirnya, pembacaan kedua memberitahu kita, sedialah Kristus datang kedua kali. Bagaimana sedia? Hidup, live a holy and saintly life. Hidup dalam suci dan sankti. Dan a life without stain, a life without spot. Satu kehidupan tidak kotor, tidak dosa. Supaya Kristus datang, dia cari kita, dia nampak kita, dia dapat kita damai. So that when the Lord comes, He will find us at peace. At peace with God, at peace with one another, at peace with the whole of creation. Supaya bila Kristus datang, dia boleh dapat kita damai. Damai dengan Allah, damai dengan satu sama lain, damai dengan penciptaan. Itulah pembacaan kedua. Okey. Nah, saya cakap, Advent satu masa sedia Kristus datang, akhir zaman. Kristus datang di Christmas. Sebab itu Advent satu masa sedia Kristus datang di Christmas dan di akhir zaman. Bagaimana sedia Kristus datang? Pertama, akun dosa, bertobat. Kedua, hidup suci dan sankti. Hidup tidak ada
kotor, tiada dosa. Ketiga, buat baik. Banyak kamu boleh buat baik. Dama darah, selamat alam sekitar, tolong orang miskin dan lain-lain. Keempat yang terpenting, sambayang. Sambayang. Keempat yang terpenting, sambayang. Tetapi sekarang kau tahulah, kita tidak boleh sambayang di gereja sebab COVID-19, MCO, quarantine, lockdown. Ada misa di gereja pun 200 orang saja. Tetapi kita masih boleh sambayang dalam misa live stream. Macam sekarang, kamu boleh sambayang dalam misa live stream. Lagi, hari ini, Minggu Advent kedua, tahun B, tahun 2020. Sebab itu kita pakai warna purple, bukan hijau. Sebab itu tadi, kita tidak sembahyang itu, tidak nyanyi itu kemuliaan, gloria, tidak ada. Sebab itu kau tengok tiada bunga. Sebab itu dalam gereja pun kurang itu alat-alat musik. Sebab itu kau tengok Advent wreath. Tetapi jangan lupa, Advent bukan Prapaskah. Prapaskah itu satu musim sogit, puasa, fasting, penance. Advent bukan. Advent satu musim sangka dengan gembira. Sangka Kristus datang dengan gembira. Tetapi Kristus belum datang. Kristus datang di Christmas. Belum Christmas. Sebab itu gembira tidak penuh. Sebab itu masih pakai warna purple. Tidak ada gloria, tidak ada bunga di gereja, tidak ada alat-alat musik. Ada Advent wreath. Tetapi bila Christmas datang, kita gembira penuh. Pakai putih, nyanyi gloria, kemuliaan kepada Allah. Kasih bunga. Alat-alat musik pun ada di gereja. Advent wreath tidak ada lagi. Tetapi ada krib. Krib kau tahulah, tempat Kristus lahir. Boleh tengok Sankti Maria, Kristus, Joseph. Boleh tengok gambala-gambala. Boleh tengok domba-domba, binatang-binatang. Malaikat, bintang, Bethlehem. Itu the three wise men. Itu orang kebijaksanaan dan lain-lain. Sekarang saya kasih sharing. Sekarang saya sendiri mau bikin satu Christmas card istimewa. Satu krip istimewa. Sebab biasa kau tengok Christmas card, tengok krip, kau tengok Jesus, Mary, Joseph saja. Jesus, Mary, Jesus, Sankti Maria, Joseph saja. Kau tidak tengok yang terpenting. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Allah Bapa, Allah Anak Bapa, Jesus, dan Roh Kudus. Sebab itu saya mau bikin krip baru, Christmas card baru. Bila kamu boleh tengok bukan Jesus, Mary, Joseph saja, tapi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Mengapa saya mau bikin di Christmas card? Sebab kau baca Injil Lukas, Injil Lukas bab 1 ayat 31 sampai 35, ayat 31 sampai 35 itu malaikat mengumumkan Kristus lahir kepada Sankta Maria. Dan lagi Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 21, ayat 18 sampai 21 tentang Kristus lahir. Dua-dua Injil memberitahu kita jelas. Kristus anak Allah dilahirkan oleh Roh Kudus di rahim Maria Virgin, di rahim Maria Virgin.
Sebab itu Maria virgin, Sankti Joseph virgin, mereka tidak kahwin. Kristus bukan anak perkawinan Sankti Maria dan Joseph. Kristus anak Allah, dilahir oleh kuasa Roh Kudus. Itu yang terpenting. Mesti kau tengok di Christmas card dan di krip. Nah, itulah saya mau buat. Tapi saya tidak pandai komputer, tidak pandai buat. Tapi tidak apalah. Apa penting? Mesti kita buat. Sebab itu yang terpenting. Sebab hari ini ada orang tidak percaya Kristus anak Allah, Kristus Allah. Mereka fikir Kristus manusia saja. Tidak. Bacalah kau sendiri. Okay. So I wish you a happy, a holy, and a blessed Advent. Allah memberkati kamu satu Advent yang suci, gembira dan diberkati. Amin.